Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kekuatan nikmat untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah, yang mana ini adalah nikmat yang sangat besar, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana tidak semua orang bisa menghadiri sholat dengan berjamaah. Bahkan sampai-sampai banyak orang yang disibukkan, dilalaikan dengan kehidupannya, dengan pekerjaannya, sampai-sampai bisa meninggalkan sholat. Kan ada pepatah, subuh kesiangan ya Pak, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kauyuhan, isya ketiduran kali ya, game over jadinya, dilalaikan dengan dunia. Padahal kan di Quran sebaik-baik orang ialah orang yang bekerja nih, namun tidak dilalaikan dengan perdagangannya. Apabila sampai waktu sembahyang, waktu sholat, ini mendatangi tempat sholatnya. Ulun padane di toko ditakuni pelanggan kawan nih, anu aja Pak Haji sebelah, benarkah ada wali itu ya? Wali Julun bujur, wali itu memang ada. Cuma kategori wali bagi kebanyakan orang dan sebagian kita dan kita yang belajar, insya Allah itu kebanyakan itu berbeda Pak Haji. Kan kategori wali baik pun di hadis Arba'in Nawawi itu kan, atau di Quran di surah Yunus itu, kategori orang yang disebut wali itu ialah orang yang beriman dan dia bertakwa. Ada sebagian dari kita mengatakan kategori seorang wali itu ialah orang yang mempunyai hal-hal nang keanehan, hal-hal nang ganjil. Dan hal-hal keanehan nang keganjilan ini tidak
Tidak ada kaitannya sebab akibatnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang berbeda. Definisi kepercayaan ini yang berbeda. Jadi menurutnya orang yang dicintai Allah itu, padahal sama nih, wali itu kan orang yang dicintai Allah. Menurut inya, yang dicintai Allah itu ialah orang-orang yang mempunyai keanehan, walaupun orang itu kadang melaksanakan syariat agama. Padahal kan jelas benar tuh di surah Ali Imran ada. Waktu para sahabat datang tuh, orang-orang datang tuh kan lawan Nabi, ini kayak orang-orang yang mencintai Allah nih. Wahai Rasulullah, kami ini sangat mencintai Allah. Jadi turun ayat tuh kan. Kul, katakan wahai Rasulullah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Tuh kan Nabi disuruh Allah tuh, katakan wahai Rasul, apabila benar inya mencintai Allah, maka fattabi'uni, umpati saya, umpati aku ya Rasulullah. Jadi rumusnya kan mengikuti Rasul, mengikuti syariat agama. Baru bisa Allah mencintai, baru bisa Allah mengampuni orang yang dicintai tadi. Kalau cuma melaksanakan hal-hal yang ganjil aja, yang aneh-aneh aja, yang kita lihat bisa mempunyai keanehan orangnya, namun syariat agama tidak dilaksanakannya, itu bukan kategori wali yang bujur, yang benar. Tapi memang sebagian dari kita menganggap itu. Sampai-sampai ini kisah nyata badan. Belum pernah mendengar ceramah. Kalau disebutkan ya di daerah kita, di Kalimantan Selatan nih, bisa gempar ya. Ceramahnya ini, makanya ini kan makanya disuruh kita kan agama ini ilah nasihat ya kan. Jadi ceramah itu Pardan, jadi Sidin, ada seorang yang hauli, seorang wali meninggal sudah, meninggal. Dan orang ini menyembelih kambingnya Pardan, menyembelih kambing untuk melaksanakan acara haul tadi. Menyembelih kambing. Udah tuh acara dilaksanakan. Dan kambing tadi ya dibeli lawan orang yang kada melaksanakan haul. Nukar kambing tadi, beli kambingnya. Udah. Setelah beberapa tahun, Pak Haji, padahal orang tuh kada melaksanakan, cuma inya menyembelihkan kambingnya aja. Padahal menyembelihkan kambing aja. Setelah berapa tahun meninggal orang nih. Meninggal. Tinggal anaknya. Dan anak ini seorang pemabuk dia Badan. Bayangkan pemabuk, orang yang kada melaksanakan syariat agama. Sembahyang kada, salat kada, puasa, pemabuk gawiannya. Dan anak ini meninggal juga. Tidak melaksanakan syariat, anak Sidin tadi. Nah abahnya tadi bujur aja, bagus saja anak ini meninggal. Jadi setelah beberapa tahun, puluhan tahun, dikubur aja sudah nih. Dikubur. Setelah dikubur tadi, digali-gali kubur kan. Jadi dari sini kubur itu rumbih. Akhirnya pada rumbih. Setelah rumbih itu kelihatan jasad orang yang kada melaksanakan haul tadi, kada melaksanakan sebenarnya. Dan jasadnya tetap utuh. Kenapa jadi tetap utuh? Karena ini jadi karomah dari wali. Karena sini telah menyembelihkan kambing acara selamatan untuk haul wali tadi. Nah, bayangkan ini kan tidak ada sebab akibatnya nih. Karomah wali sampai ke kuburan orang,
kubur jasadnya bagus. Bisa saja orang tuh melaksanakan syariat agamanya benar. Nah, tuh bayangkan imbasnya aja bisa orang kubur dapat syafaat katanya. Nah, ini kan menyesatkan dalam agama. Kita bukan membahas haulnya inilah, bukan. Ini membahas karamahnya tadi. Sampai-sampai karamahnya dapat sebagai orang yang cuma menyembelihkan kambing aja dapat jasadnya utuh katanya pada. Bayangkan. Dan itu banyak masyarakat yang percaya. Padahal derajat kewalian tadi tidak bisa didapat dengan kecuali hanya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas tadi di surah Ali Imran dan surah Yunus ini sudah jelas. Siapa para wali Allah di surah Yunus ini jelas benar juga sudah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahjanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu kata Allah, nah yaitu siapa wali Allah nih Pak? Wali Allah itu yaitu kata Allah ialah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Beriman dan bertakwa. Berarti apa? Bujur di surah Ali Imran tadi itu. Orang yang mengumpati Rasulullah, orang yang mentaati melaksanakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Itulah kategori yang bisa disebut wali dalam agama, kategori agama yang benar. Bukan kategori sebagian di masyarakat kita. Apalagi nih bulan Rabiul Awal nih. Ini kan padahal bulan yang mulia. Namun kebanyakan bisa disalahgunakan. Orang-orang yang tidak melaksanakan syariat agama dan yang meninggal itu bisa dikategorikan wali selama ia tersebut semasa masih hidupnya melaksanakan hal-hal yang ganjil. Kadang ada orang yang makan di bulan puasa Ramadan, Pak. Itu bisa disebut wali. Kadang ada orang yang di tengah hari Jumat, orang tuh kan berangkat sholat Jumat, dia kadang memakai baju badannya, berjalan, itu disebut wali. Ini kan menyelisihi dalam agama. Iya, Pak. Kadang sampai ya orang yang akalnya kurang, yang tidak stabil bisa disebut wali. Padahal sudah jelas nih dalam agama kita, kategori seorang wali ialah orang yang beriman dan bertakwa, orang yang melaksanakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua kita ini berpotensi menjadi seorang wali. Apalagi wali murid, bajilah. Bisa benar insya Allah wali santri, wali kota. Nah itulah gunanya kita saling menasehati dalam agama, dalam ketakwaan. Kamu kada mengerti, badan kayak Pak? Apa jar urang aja dalam beragama? Umpati acara ini, umpati acara itu, umpati. Padilahnya ganal, wali bisa memberi syafaatnya. Bujur aja, kita nih manusia bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang beriman yang lain selama kita melaksanakan syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Bisa kita memberi syafaat. Para ahli Quran bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Tapi yang pertama tadi melaksanakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan itu pun untuk menjadi orang yang beriman bertakwa tuh ada ujuk-ujuk langsung kita jadi bertakwa. Ada dulu tahap-tahapannya dan Quran juga yang melajari. Seperti di surah Al-Baqarah ayat 45 kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin.
Di situ dijelaskan kan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai pertolonganmu. Dan ini berat kata Allah. Di tafsir Ibnu Katsir berat. Kecuali apa? Bagi orang-orang yang hasiin, orang-orang yang khusyuk. Quran menjelaskan sudah, untuk bertakwa ini harus khusyuk kita. Bukan yang khusyuk yang sembahyang begana. Itu bukan itu sambatannya aja, bujur aja tuh. Cuma hasiin dalam kategori di sini ialah di Ibnu Katsir ialah orang-orang yang selalu taat. Setiap hari taatnya, khusyuk nih taat lawan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap gerak-geriknya tidak luput dari ketaatan kepada Allah. Konsentrasinya lawan Al-Quran dan Sunnahnya konsentrasi. Di surah Ali Imran ayat 200 dikatakan juga. Berarti kan itu apa? Berarti konsentrasi itu sabar dalam ketaatan berarti. Di surah Ali Imran ayat 200 dikatakan juga, untuk menjadi orang yang bertakwa ini harus sabar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bayangkan ini sampai 2 kali Allah menyebut, hai orang-orang yang beriman, ya Allah, bersabarlah engkau dan kuatkanlah kesabaranmu. Warabitu, dan berjaga-jagalah engkau dan bertakwalah engkau, agar engkau apa? Kata Allah, menjadi orang yang beruntung. Jadi di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di sini, Allah menyuruh orang-orang yang beriman tadi bersabar. Saking pentingnya sabar nih, makanya Ali bin Abi Thalib memadahkan sabar itu jadi laksana kepala bagi tubuh kita. Kepala badan. Mau kada kepala game kita. Berarti ada kesabaran dalam ketaatan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hendak lakas di badannya. Hendak lakas menjadi orang yang takwa. Itu tuh 4 itu aja nih. Kada bebajunya hari Jumatnya sembahyang di Makkah. Itu Ali itu. Nah, itu kada sabar berarti nya. Kada hendak melaksanakan syariat yang dibawa oleh Allah, dibawa oleh Nabi. Hendak nyamannya aja. Padahal agamanya apa? Perlu kita beribadah, perlu bertakwa. Tapi ya tadi harus sabar tadi dalam ketaatan. Makanya ulama membagikan sabar ada 3 katanya kan. Nah, ini tadi kita yang di sini dulu, bahwa sabar tadi memang harus khusyuk. Sampai-sampai di Ali Imran tadi Allah mengatakan 2 kali sabar. Setelah engkau bersabar, kata Allah, orang yang beriman nih, kuatkanlah kesabaranmu. Mbah kuat itu warabitu. Warabitu itu di tafsir Ibnu Katsir bisa orang-orang yang berjihad, bisa orang-orang yang berjaga-jaga untuk melaksanakan sholat. Ini lain yang tadi itu baik, mbah subuh, kesiangan, zuhur di pekerjaan, itu lain warabitu, itu lain orang yang berjaga-jaga. Lain kategori wali. Cuma kan sebagian ada yang memadahkan itu kategori itu orang wali. Padahal orang wali tadi ya orang yang menjaga. Selain menjaga orang yang berjihad di perang, kan bisa berjaga-jaga di tafsir Ibnu Katsir ialah orang-orang yang berjaga-jaga untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sampai waktu zuhur sudah sembahyang nih badan. Ini menyiapkan diri pulang untuk sembahyang asar kena. Tidak dilalaikan dengan pekerjaannya. Nah, itu maksudnya di situ, agar bisa menjadi orang yang bertakwa tadi, agar bisa menjadi derajat kewalian tadi. Itu bujur aja ada nang wali tadi. Cuma ya tadi langganan ulun berjualan tuh ya menganggap tuh kewalian tuh sebagian, malah ada semuaan, sebagian tuh ada juga nang ya karena mengerti agama, belajar kan paham. Sebagian tuh menganggap orang-orang yang wali itu ialah tadi orang ini tadi Pak Haji, yang orang-orang yang ganjil tadi. Nah, itu kan penting benar dipahamkan bagi kita beragama. Bila yang ganjil, bila yang lain pada yang lain, bila aneh pada orang, ini aneh pada dalam kehidupan beragama gitu nah, anehnya. Itu bisa derajatnya itu naik sudah. Derajat sampai derajat itu derajat makrifat. Orang yang sudah mengenal Allah sampai-sampai ya tadi meninggalkan segalanya lagi, ibadah semua ditinggalkan. Itu derajat yang paling tinggi katanya. Derajat orang yang menyelisihi syariat agama, itu baginya paling tinggi itu derajatnya. Padahal kan kalau mengerti kita dan pelajaran agama kadada itu. Malah derajat yang paling tinggi itu kan di hadis Arba'in Nawawi, kalau kada salah yang ke-30 berapa kah tuh? Haji hadisnya tuh. Yang disebut wali itu ialah orang-orang yang melaksanakan perkara-perkara yang wajib coba jelas. Setelah itu dia
menambahi amalan-amalannya dengan amalan-amalan yang sunnah. Nah, ini kan bertentangan nih lawan kategori wali yang sebelumnya tadi. Di sini tadi dipadahkan Nabi menyuruh orang yang disebut wali tadi, malah orang yang melaksanakan perkara-perkara yang wajib, sholat, puasa Ramadan, dan ditambah malah dengan amal-amal yang sunnah. Ada ini jangankan yang wajib, jangankan yang sunnah, jangan yang sunnah padahal yang hari-hari sembahyangnya bisa adanya. Dan itu adalah malah derajat kewalian yang paling tinggi katanya ujarnya. Cuma insya Allah sebagian di kita mudah-mudahan jangan, karena banyak juga yang belajar jadi mengertinya. Nah, di hadis Arba'in membacakanlah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Nah, kan jelas benar nih. Setelah orang itu melaksanakan perkara-perkara yang wajib yang disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, wajib sudah digawinya, dan ia melaksanakan dengan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga kata Allah, aku mencintainya, dan apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku beri, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Bujur aja ini. Nah, terkadang sebagian kita menganggap tadi tuh, iya, nyaman beranu di anu Allah tuh. Bujur aja, bujur itu benar, itu disayangi Allah orang tuh. Cuma orangnya apa nih? Melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan orang yang pemabuk. Tadi itu pemabuk, walaupun pemabuk kadang melaksanakan syariat Allah, utuh jasadnya. Itu kan di akal aja kan masuk, sudah logika. Sampai-sampai dikatakan di situ orang itu aja waktu matinya dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan alasannya ya tadi karena orang itu menyembelihkan kambing di acara haul tadi. Itu aja alasannya. Dan walinya memberi syafaat. Nah, itu kan sudah berlebihan itu. Nah, seandainya misalnya kayak ini alasannya bisa, itu mungkin aja ini pemabuk waktu hidup, cuma waktu akhir hayatnya minta ampun lawan Allah, rajin ke masjid, melaksanakan syariat yang dibawa Nabi, sembahyang, matinya biar yang sehari dua taubatnya misalnya tuh, bisa aja Allah menerima taubatnya. Selama belum lagi di kerongkongan nafas, bisa Allah menerima taubat kita. Hatta orang itu bermaksiat, sampai-sampai orang pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya aku ini adalah seorang pendosa, apakah bisa masih aku ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu Ali menimpali, masih bisa kata Ali, engkau bertaubat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu datang lagi orangnya, setelah beristighfar bertobat, aku telah melakukan kesalahan lagi, lalai pulang padat, apakah masih bisa? Jadi Jalali, tetap engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan tadi. Ambil itu besok lusa datang pulang setelah bertobat, berkisah pulang orang ini melakukan kesalahan pulang, sampai-sampai hendak berputus asa.
Masih bisalah aku ini diampuni Allah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, tetaplah engkau bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, sampai setan bosan menggodamu. Bayangkan. Itu kan artiannya tuh berarti Allah ini Maha penerima taubat, Maha pengampun. Sampai di surah Nuh itu aja kan umat nang 900-an tahun lebih membangkang, Allah tetap menyuruhnya minta ampun 900 tahun lebih. Di surah Nuh itu kan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Katakan ya Allah, wahai Nuh, katakan kepada umatmu nih, mohon ampun kepada Allah. Maka Mbah mohon ampun diberi nikmat pulangan, bayangkan. Saking pemurahnya Allah nih. Saking Maha pemberinya nih. Mbah disuruh beristighfar diberi nikmat pulang. Bila kau minta ampun kata Allah, maka Allah akan memberikan hujan yang barokah kepadamu. Dan Allah akan memberikan harta dan anak kepadamu. Membayangkan harta, anak di mana? Dan Allah akan memberikan surga dan sungai-sungai kepadamu. Bayangkan itu kan karunia yang besar benar bagi Allah kepada kita. Tapi bagi kita yang mau melaksanakan syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan kebaikan semua di hadis Nabi. Sungguh ya Nabi, kehidupan seorang mukmin baik semua. Apabila ia menghadapi hal-hal yang tidak enak, tidak nyaman baginya, maka dia bersabar. Dan apabila ia mendapati hal-hal yang nikmat baginya, maka dia bersyukur. Kan mudah bagi kita tuh. Tapi selama tadi kita mentaati syariat yang dibawa Nabi tadi. Bukan yang kayak tadi, subuh kesiangan, zuhur di gawian, di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib keuyuhan, isya keguringan, ketiduran. Itu bukan kategori orang yang dicintai Allah. Selama orang itu mencintai, melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, insya Allah orang itu punya potensi bahwa orang itu dicintai Allah. Berarti punya potensi orang itu mempunyai derajat kewalian di sisi Allah. Kan mudah tuh. Iya, disambut mudah ada juga, disambut ngalih ada juga. Selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah itu kita akan menjadi orang yang dicintai Allah tadi. Kan mudah aja caranya. Bukan melaksanakan perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Ada sebagian orang sembahyang ya ada apa ada nih. Jadi alasannya ini orangnya seorang nih bagi sana. Alasannya nih Pak Haji, selama aku mencintai Rasulullah ya, paman Nabi aja mencintai Rasulullah diringankan di surga ya. Orang kada Islam nih, kita orang Islam ya. Ini bujur aja perkataan tuh bujur. Tapi selama orang tuh melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi, mun bahagia aja. Mungkin melaksanakan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, itu bukan kategori yang dicintai Allah, bukan orang yang diampuni Allah lagi. Bahagia aja padahal, tapi kadang melaksanakan yang dibawa Nabi. Bujur ya, Pak Haji bahagia dengan kelahiran Nabi katanya. Bahagia kita aja. Bujur kita begini beliwar bahagianya. Cuma melaksanakan apa yang dibawa Nabi, umpatin yang disuruh Nabi. Mun bahagia wara, ada kawa kita menagihkan di akhirat. Nah, ulun bahagia Nabi enak. Bari syafaat ada kawa. Kan banyak cara-cara mendapat syafaat dari Nabi itu, tapi caranya tadi sesuai syariat. Makanya kayak disuruh kita berselawat kan, itu kan berarti kan melaksanakan syariat. Kita melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kada kawa mendapat syafaat kita. Apalagi minta gandeng dengan orang-orang wali, kada kawa, kada bisa. Agama ini bukan agama yang jual beli. Makanya Nabi diturunkan Allah tuh sebagai uswat, sebagai contoh kita beribadah seperti ibadah yang dibawa Nabi,
bermuamalah seperti muamalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kala kita mengklaim diri kita sendiri, tapi klaim tersebut berbeda dengan kategori yang disampaikan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contoh Fardan, aku nih ya, walaupun kada sembahyang ini aku baik aja. Banyak orang kayak itu. Sampai lu pernah mendengar di video, walaupun kada sembahyang ya tapi bersedekah ya. Sedangkan pintu amal ini dihisapkan pertama-tama ialah salat. Mau kada sembahyang, habaan mansura, kayak debu berterbangan. Jadinya amal, bersembahyang dulu kita, salat dulu. Salat yang ini belum tentu diterima Allah, tapi mudah diterima. Itu maksudnya melaksanakan dulu ketaatan dulu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau kita menagih, kuncinya belum ada lagi kada kawa menagih padane. Nah, itu kan itu sebagai pencerahan tuh, tapi insya Allah mudah-mudahan kita di sini paham, sudah mengerti kedudukan agama ini apa-apa yang diperlukan dulu. Mentauhidkan Allah dulu, kita kan beribadah tuh hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ya ada juga kita, sebagian kita nih beribadah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah wajibnya. Cuma ada gendengannya wajib. Padahal ada gendengannya. Menolong Allah aja ya. Lambat ya kita kayak madhab gubernur juga ya. Patuh kada kita aja, modalon ajudannya dulu ya. No, Allah beragama kada kayak itu. Bukan begitu beragama. Allah kada menyuruhkan kita minta perantara, kecuali perantara lawan amal soleh kita. Nah itu boleh, itu beristighosah kan dengan amal soleh kita. Nabi mengajarkan ada. Cuma itu perantara orang-orang yang kita anggap wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, ada bisa itu. Kecuali orang-orang yang memang orang-orang yang dekat dengan Allah minta doakan, itu kan dibolehkan. Cuma orangnya masih ada juga, masih hidup juga. Orang sudah meninggal, siapa minta doakan nih ya? Kita minta doakan orang sudah mati, meninggal. Sampai-sampai kan di riwayat Sahih Bukhari Muslim kan, waktu Abu Bakar As-Siddiq meminta hujan, itu hadis sahih itu di Bukhari Muslim. Kalau kada lun kada tapi jelas ingat nih muka ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab haji meminta hujan. Dan di waktu itu Rasulullah sudah mati, sudah meninggal. Jadi para sahabat itu meminta doa, menyuruh orang yang hidup berdoa nih, menyuruh Abbas paman Nabi. Paman Nabi kadang meminta Rasul, Nabi ini Nabi yang sudah meninggal, Nabi nah doa anu mudahan kami takabul hujan. Kada. Malah meminta doa kepada orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu ya salah satunya paman Nabi Abbas. Nah itu kan dibolehkan itu. Nah Pak Haji doakan ulun lah, pas minum anu sebanyak mudahan lancar urusan. Itu dibolehkan, mudahan lancar urusan ulun. Dibolehkan. Memang syariat agama ada seperti itu. Kalau kita meminta hajat kepada orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, itu agama tidak mencontohkan, tidak ada riwayat-riwayat bahwa para sahabat-sahabat Nabi, orang-orang alim terdahulu melaksanakan seperti itu. Cuma memang kalau ada orang-orang yang mengklaim gitu, itu kan itu Allah alam tuh, terserahnya mengklaim. Cuma kalau kita hendak benar-benar beragama nang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dan orang-orang alim, itu pasti meminta tuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita. Dekat lawan Allah Subhanahu wa taala. Tengah malam bangun, sepertiga malam. Malah itu jelas benar hadisnya tuh, Allah turun ke langit bumi sepertiga malam. Dan barang siapa nang bermohon ampun kata Allah, akan kuampuni. Dan barang siapa nang berdoa akan kukabulkan. Dan barang siapa yang meminta akan kuberi kata Allah. Kurang apa lagi? Tapi bangun kita berdoa, meminta lawan Allah Subhanahu wa taala, sembahyang kita. Bukan meminta kepada orang-orang yang kada jelas. Tagih doa Allah kita, dibolehkan itu kita meminta doa Allah Subhanahu wa taala. Itu kan jelas. Makanya agama ini terang ya Nabi. Agama ini jelas ya Nabi Rasul.
Pak Haji, jelas agama ini terang. Barang siapa kata Rasulullah yang menyulit-nyulitkan dalam agama, maka dia akan kepayahan sendiri. Inya sendiri yang payah. Mengada-adakan ibadah badan, inya sorangan yang uyuh. Untuk dekat kepada Allah, untuk dekat kepada Allah agar bisa dicintai Allah, inya mulai ibadah-ibadah nang kada disyariatkan. Bukan uyuh sendiri itu, uyuh sorangan. Padahal metode-metode beribadah sudah jelas. Di Quran ada, di hadis ada. Metode agar dicintai Allah tadi ada rumusnya kan tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, umpati aku ya Nabi, umpati Rasulullah apa ngalinya? Ada aja buku petunjuknya kita. Buku pedomannya ada, ikuti buku pedomannya. Dan itu pun Allah kadang meminta yang banyak. Kadang menyuruh tahajud kada semalaman juga, ada juga. Paling Allah meminta apa? Mudawamah, istiqomah. Nah, walaupun 2 rakaat tambah 1 rakaat witir, itu sudah sembahyang malam, sudah bisa orang tahajud. Sembahyang duha 2 rakaat, itu sudah orang-orang nang, termasuk orang-orang nang awabin kata Rasulullah, orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk orang-orang kategori wali tadi setelah melaksanakan hal-hal yang wajib aja. Ini kan hadis menceritakan nih. Nah, itu kan kalau kita mengerti beragama, paham beragama, kita kadang mudah dibodoh-bodohi badan. Beragama kadang ujar orang. Memang kita ujar juga, ujar guru, cuma kan kawa dipertanggungjawabkan ujar guru tadi. Ada ini di jar guru tadi, jar guru hadis ini, Quran ini. Kita mencari kawa, bujur jar guru nih. Amun jar guru kada ada rujukannya, kita kawa tinggalkan. Amun kita taguk bulat, ujar guru ini, amal ini, wali ini. Nah, itu kan jangan, beribadah kita jangan kayak itu. Sampai aja lah. Nah, mudah-mudahan nih dalam rangka mengingatkan aja nih. Mudah-mudahan kita termasuk sini orang-orang yang dirahmati Allah, yang melaksanakan syariat yang dibawa Rasulullah. Ini tertutup aja lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.